Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pada pertemuan kelima ini kita akan melakukan simulasi penyusunan daerah pemilihan pada DPRD Kabupaten Kota ya pada pemilu tahun 2019. Jadi kita gunakan regulasi pada pemilu tahun 2019 sebagai aturan untuk mensimulasikan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi ini. Nah, yang akan kita simulasikan itu adalah untuk dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Kota. Sebab untuk yang DPR RI dan DPRD Provinsi itu alokasi kursi dan dapilnya sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Saya berharap saudara sudah membaca peraturan KPU ya, nomor 16 tahun 2017 tentang penataan dapil dan alokasi kursi untuk DPRD Kabupaten Kota pada pemilu tahun 2019. Sehingga penjelasan yang saya berikan ini nanti bersifat komplementer atau melengkapi, karena saudara kan sudah belajar secara mandiri. Dengan begitu nanti pada saat saudara mempraktekkan akan jauh lebih mudah dan saya yakin 100% Anda semuanya bisa. Karena sudah membaca peraturan KPU-nya dan juga saya jelaskan, saya berikan contoh bagaimana mensimulasikan atau mempraktekkan penyusunan dapilnya. Nah, di sisa waktu perkuliahan pada pertemuan ini, jika nanti misalkan video pertemuan kelima ini misalkan hanya 1 jam, kan masih ada waktu sisa kan? Ya, ada waktu sisa pertemuan. Nah, gunakan untuk mensimulasikan. Ya, gunakan untuk mensimulasikan. Nah, tugas saudara adalah nanti masing-masing mahasiswa itu mencari kabupaten kota. Tidak boleh Tulungagung ya, karena Tulungagung sudah saya buat simulasi ini. Ya, jadi silakan cari masing-masing individu kabupaten kota. Terserah kabupaten kota mana saja. Asalkan dalam satu kelas tidak ada boleh yang sama kabupaten kotanya. Jadi harus komunikasi ya, satu kelas kabupaten apa saja. Ketua kelas fasilitasi ya di list. Si A kabupaten mana, si B kabupaten mana, si C kabupaten mana. Gitu ya, biar nggak ada yang double. Itu. Nah, kemudian simulasikan praktek susun dapilnya. Sampai 3 skema. Ya, sampai 3 skema. Setelah itu, kumpulkan 2 hari sebelum pertemuan berikutnya. Ya. Mengapa 2 hari sebelum pertemuan berikutnya, Pak? Karena saya butuh waktu 2 hari itu untuk membuka tugas yang saudara susun. Nah, pada pertemuan berikutnya saya akan berikan catatan. Oh, ini si A ini kurang ini, si B ini kurang ini, si C kurang ini. Nah, silakan perbaiki dan dikumpulkan lagi ke saya. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Di akhir slide nanti saya akan jelaskan sekali lagi mengenai apa yang harus saudara kerjakan. Setelah menyimak video ini, sampai dengan H-2 pertemuan kuliah berikutnya. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Dasar hukum yang dipakai untuk proses simulasi penyusunan dapil ini ya ada 2. Satu tentu saja Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ya. Nah, yang kedua adalah peraturan delegasi dari Undang-Undang 7 tahun 2017. Ya. Peraturan delegasi, ada yang menyebut peraturan delegasi Prof. Fadli itu yang menyebut peraturan delegasi. Ada yang menyebut peraturan pelaksana. Peraturan delegasi itu ya peraturan yang didelegasikan untuk dibuat oleh
undang-undang itu merupakan peraturan delegasi. Nah, peraturan KPU ini merupakan peraturan delegasi dari undang-undang pemilu. Jadi peraturan delegasi dari undang-undang pemilu itu tidak berbentuk peraturan pemerintah atau peraturan presiden, tapi langsung peraturan KPU atau peraturan Bawaslu, kecuali pengaturan untuk kesekretariatan jenderal KPU itu baru dengan perpres tentang SOTK-nya dan lain sebagainya. Selebihnya menggunakan peraturan KPU atau peraturan Bawaslu. Yang kedua, peraturan KPU 16 tahun 2017 tentang penataan dapil dan alokasi kursi ya, untuk anggota DPRD Kabupaten Kota dalam pemilihan umum. Pada pertemuan berikutnya saya masih ingat, saudara saya instruksikan untuk mendownload dan membaca peraturan KPU ini. Sehingga saya asumsikan saudara sudah tahu isinya dan apa yang diatur di situ. Alokasi kursi dalam dapil. Yang pertama ya, yang perlu saudara ketahui ya, jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Kota itu di Undang-Undang Pemilu diatur paling sedikit 20 dan paling banyak 55. Ini berbeda ya di pengaturan sebelumnya, paling banyaknya 50 dan paling sedikitnya sama 20. Nah, penentuan jumlah kursi di setiap DPRD Kabupaten Kota itu diproporsionalkan dengan jumlah penduduknya. Jika jumlah penduduk tertentu itu jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Kotanya sekian. Jumlah tertentu pakai range antara sekian-sekian itu sekian dan sekian. Nah, jadi antara kabupaten kota itu jumlah alokasi kursi anggota DPRD-nya berbeda-beda. Ya. Seperti Kabupaten Blitar dengan Kota Blitar itu pasti berbeda. Mengapa berbeda? Karena jumlah penduduknya berbeda. Ya. Tadi saya katakan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Kota ya, itu untuk setiap kabupaten kota berbeda-beda dan diproporsikan dengan jumlah penduduknya. Oke. Nah, untuk jumlah kursi setiap dapil, ya, untuk jumlah kursi setiap dapil itu minimal 3 maksimal 12. Nah ini ya. Jadi tidak boleh membentuk dapil misalkan kursinya cuma 2. Nggak boleh. Atau melebihi 12 nggak boleh. Antara 3 sampai 12 itu boleh. Ini yang perlu diperhatikan ketika nanti Anda mensimulasikan penyusunan dapil. Ya, misalkan Anda memilih Kabupaten A, maka cari dulu berapa jumlah penduduk Kabupaten A tersebut. Nah, ya kan? Setelah itu cari, ya, diregulasi. Ya. Kalau jumlah penduduknya sekian, maka ini kursinya berapa? Ya, 20 kah, 50 kah, gitu kan? Atau 45 kah? Nah, harus Anda cari. Oke, nah, kemudian ketika saudara menyusun dapil, perhatikan ini, alokasi kursinya di setiap dapil 3 sampai 12. Nggak boleh kalau melebihi 12, nggak boleh kalau kurang dari 13 dalam satu dapil alokasi kursinya. Ini ya. Harus diperhatikan ini nanti. Oke, mudah-mudahan dipahami. Dapil daerah pemilihan untuk anggota DPRD Kabupaten Kota ya, itu wilayahnya adalah kecamatan. Berarti satu kecamatan boleh Pak? Boleh. Atau gabungan kecamatan. Berarti ini terdiri dari beberapa kecamatan. Nah, itu boleh. Atau bagian kecamatan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah daerah. Nah, itu boleh. Misalkan desa atau kelurahan, nah itu boleh. Jadi satu kecamatan dipecah menjadi 2 dapil.
berdasarkan jumlah penduduk, ya, diproporsikan dengan jumlah penduduknya untuk menentukan alokasi kursi. Ya, karena sistemnya kan proporsional, ya. Sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan parpol dan penetapan calon terpilih anggota DPR, ya betul. Dan jadi alokasi kursi di setiap dapil ini nanti digunakan sebagai dasar oleh partai politik untuk mengajukan daftar calonnya, ya, karena daftar calonnya nggak boleh melebihi alokasi kursi yang disediakan. Misalkan dapil A itu tersedia 10 kursi, nggak boleh partai kemudian mengajukan caleg 15, nggak boleh. Kurang boleh, tapi lebih tidak boleh. Ya, ini dapil. Prinsip-prinsip penataan dapil dan alokasi kursi. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan prinsip-prinsip penataan dapil ini. Sehingga pada pertemuan ini saya tidak akan mengulangi lagi. Tapi silakan slide ini dibaca ulang supaya Anda lebih memahaminya lagi. Tapi saya tidak perlu menjelaskan ulang. Nah, sekarang kita masuk tata cara penghitungan alokasi kursi daerah pemilihan. Ya. Bagaimana cara menentukan jumlah kursi untuk tiap kabupaten kota? Sebagaimana tadi sudah saya jelaskan di awal, bahwa jumlah kursi untuk setiap kabupaten kota itu diproporsikan dengan jumlah penduduknya. Sehingga jumlah kursi DPRD kabupaten kota itu tiap kabupaten kota berbeda-beda. Nah, pengaturan tentang proporsi jumlah penduduk dan alokasi kursi untuk tiap kabupaten kota itu diatur di pasal 191 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ini adalah range, ya, jumlah penduduk kemudian alokasi kursinya. Untuk kabupaten kota dengan jumlah penduduk sampai 100.000 orang, maka alokasi kursinya adalah 20 kursi. Dan seterusnya sampai lebih dari 3 juta itu 55 kursi. Pada contoh simulasi ini saya memakai Kabupaten Tulungagung. Sehingga Anda tidak boleh memakai Kabupaten Tulungagung dalam proses simulasi saudara. Jika ada, langsung saya anggap saudara tidak mengerjakan tugas. Mengapa? Ya, Anda bisa nyontoh ini kok. Ya. Jadi Anda niru, nggak melalui proses berpikir. Ya, saya anggap nggak mengerjakan tugas. Ya, gitu aja kan? Oke, baik. Nah, yang saya gunakan contoh sekali lagi, itu adalah Kabupaten Tulungagung. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah saya mencari berapa jumlah penduduk Tulungagung. Nah, kan? Tentu dinas yang berwenang adalah Dinas Kependudukan. Nah, berdasarkan DAK2, data agregat kependudukan ya, tahun 2018, itu jumlah penduduk Tulungagung itu 1 juta ke atas. Maka alokasi kursinya adalah 50 kursi. Nah, ini tahap atau langkah pertama yang harus Anda lakukan. Mencari alokasi kursi untuk kabupaten saudara yang saudara gunakan untuk proses simulasi itu. Langkah kedua atau step kedua yang saudara lakukan adalah mencari BPPD, bilangan pembagi penduduk. Rumusnya bagaimana, Pak? Nah, rumusnya adalah jumlah penduduk Tulungagung itu dibagi dengan jumlah alokasi kursinya. Nah, alokasi kursinya tadi kan 50 kan ya.
Nah, jumlah penduduknya 1.098.557. Nah, ini saya bagi. Maka ketemu BPBD-nya adalah 21.971. Ini langkah kedua. Ya. Langkah pertama tadi sudah saya jelaskan, saudara cari alokasi kursinya berdasarkan jumlah penduduknya, ya kan? Kemudian langkah kedua adalah cari BPBD-nya ini. Nah, ini rumusnya ini, ya. Rumusnya. Langkah yang ketiga adalah mencari alokasi kursi per kecamatan. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah Anda mencari ya jumlah penduduk per kecamatan di kabupaten kota yang saudara pilih. Ya. Itu cari berapa jumlah penduduknya, kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C berapa, ya. Kemudian bagi jumlah penduduk ya kecamatan tersebut dengan BPBD-nya. Ya, dengan BPBD-nya. BPBD-nya kan sudah ketemu di langkah yang kedua. Ya kan? Nah, jumlah penduduk per kecamatan ini saudara bagi dengan BPBD-nya. Ini contohnya ya untuk Tulungagung. Bandung, Kecamatan Bandung, jumlah penduduknya 48.000. Dibagi BPBD 21.971 ketemu 2 kursi. Ya. Besuki 38.000 sekian dibagi 21.000 sekian ketemu 1 kursi dan seterusnya sampai selesai, sampai habis di satu kecamatan. Ya. Oke, nah proses pembagian ini saya berharap Anda pakai Excel. Jangan pakai kalkulator. Ya, pakai Excel. Sekalian Anda belajar Excel ya. Belajar rumus Excel. Supaya apa? Supaya valid hasilnya. Ya, supaya valid. Saya ingatkan sekali lagi, jangan pakai kalkulator. Nanti salah lagi. Karena dalam proses seperti ini, di pemilu ini ya, harus betul-betul profesional dan cermat serta hati-hati. Ya. Nggak boleh ada satu kesalahan sedikit pun. Langkah yang keempat. Langkah yang keempat adalah masuk ke menata dapilnya. Ya. Menata dapilnya. Ya. Jadi menggabungkan beberapa kecamatan. Kalau dapilnya itu terdiri dari beberapa kecamatan. Kalau satu kecamatan, Pak, ya satu kecamatan itu saja, berarti kan tidak gabungan dari kecamatan. Ya kan? Pak, kalau misalkan satu kecamatan melebihi maksimal jumlah alokasi kursi, misalkan begitu. Jadi dapilnya itu satu kecamatan, tapi melebihi, Pak. Misalkan kota biasanya kan kecamatannya dikit. Nah, maka boleh satu kecamatan itu dipecah menjadi 2. Tadi di slide berikutnya di awal tadi kan sudah saya jelaskan kan, ya dapil itu kan kecamatan, gabungan kecamatan atau wilayah yang ada dalam kecamatan itu tadi. Pecah dari 2. Ini ya. Menata dapil yang terdiri dari kecamatan. Khusus Tulungagung ini kecamatan. Ya, khusus Tulungagung ini kecamatan-kecamatan, gabungan kecamatan. Kalau Anda nanti dapat kota kecil ya bisa jadi cuma satu kecamatan dapilnya. Nah, dengan memperhatikan estimasi jumlah alokasi kursi per kecamatan. Tadi kan sudah ketemu kan alokasi kursinya. Nah, ketika ditata menggabungkan antara kecamatan satu dengan kecamatan yang lain, ingat apa? Ingat berapa jumlah alokasi kursi minimal dan maksimal. Ketika menggabung kecamatan, Anda gabung 4 kecamatan. Jumlah kursinya ketemu 14 misalnya, jelas nggak boleh. Ya kan? Karena melebihi. Itu ya. Itu yang perlu diingat. Kemudian ingat juga prinsip penataan dapilnya. Prinsip-prinsip penataan dapilnya. Integralitas wilayah. Ya, integralitas wilayah. Nggak boleh kecamatan yang berjauhan digabung dalam satu dapil.
jelas melanggar prinsip integralitas wilayah. Ya. Kemudian apalagi? Ingat, ya, proporsionalitas. Jumlah kursi antar dapil nggak boleh jauh-jauh amat ya perbedaannya. Dan seterusnya. Itu yang harus jadi pedoman. Ini adalah alternatif pilihan yang lain. Ya, alternatif pilihan yang lain. Misalkan Anda tidak harus mencari alokasi kursi per kecamatan. Ya. Anda tata dulu dapilnya. Ya. Anda tata dulu dapilnya. Ada berapa dapil diisi kecamatan ini. Nah, maka untuk mencari alokasi kursi per dapil, itu langsung bisa. Jumlah penduduk di dapil itu dibagi BPBD. Ini nanti sama ya dengan langkah mencari per kecamatan dulu. Tapi kalau saya biasanya ya mencari alokasi kursi per kecamatan akan jauh lebih mudah. Ya, akan jauh lebih mudah. Nah, setelah alokasi kursi per dapil ini diketahui berapa, ya ini nanti Anda kontrol. Oh ya, nggak boleh melebihi jumlah maksimal ya 12 tadi. Itu kalau ada maka kecamatannya harus dipindah. Itu. Nih. Nah, kalau jumlahnya nggak ketemu Pak, misalkan Tulungagung kan 50. Ya, Tulungagung kan 50, nggak ketemu. Nggak ketemunya maksudnya bagaimana? Ketika dibagi semuanya ini per dapil, jumlah alokasi kursi habisnya ini ya hanya 48. Yang 2 ini kan belum dibagi Pak. Nah, bagaimana cara mengalokasikan 2 kursi ini? Harus ditaruh di dapil mana? Kan begitu kan? Nah, di slide berikut ini di slide berikutnya saya akan jelaskan. Bagaimana kalau tahap pertama penghitungannya itu nggak habis? Ya. Baik, saudara menggunakan rumus yang pertama, mencari alokasi kursi per kecamatannya, setelah itu baru digabung-gabung kecamatannya, ya semuanya. Loh, nggak habis Pak. Tulungagung 50, kok ketemunya 48? Atau pakai rumus yang kedua, nggak mencari alokasi kursi per kecamatan. Ya, Anda tata langsung kecamatannya dulu, baru dicari kursinya per dapil. Ini berapa. Rumusnya tadi sudah saya berikan. Nggak habis. Sama 48. Nah, yang dua kursi ini harus dialokasikan di dapil mana? Nah, kan gitu kan? Ya. Apabila pada tahap pertama masih terdapat alokasi kursi, maka alokasi kursi dapil, ya, alokasi kursinya itu dibagikan ke dapil dengan peringkat sisa penduduk terbanyak. Jadi tiap-tiap dapil itu dicari sisa penduduknya. Caranya bagaimana? Ya. Caranya adalah Anda mengkalikan BPBD dengan jumlah kursi dapil yang sudah teralokasi. Ya kan? Setelah itu gunakan pengurangan. Jumlah penduduk satu dapil itu dikurangi itu tadi. Nanti ketemu sisa penduduknya. Itu. Nanti ketemu sisa penduduknya. Saya ulangi sekali lagi ya. Bagaimana cara memeringkat sisa penduduk ini? Jumlah penduduk satu dapil itu saudara jumlahkan berapa? Kemudian dari jumlah penduduk itu, ya kan? Alokasi kursinya sudah berapa? Misalkan 8. Maka 8 kali BPBD itu ada berapa? Ya. Nah, jumlah penduduk keseluruhan ini dikurangi jumlah kursi kali jumlah BPBD-nya. Nah, oke ya. Nah, ini dikurangi nanti ketemu alokasi. Sisa penduduknya itu berapa? Nah, itu di ranking. Yang terbanyak, nah itu yang mendapatkan alokasi. Tadi berapa sisanya? 2 kan? 38 kan? 52. Nah, ranking 1 sama ranking 2 ini yang dapat tambahan kursi. Ini skema 1 ya. Nah, tugas saudara nanti membuat skema sampai 3. Tidak hanya 1, tapi 3. Ya. 3. Mengapa 3? Supaya nanti diketahui dapil yang paling mendekati dengan prinsip-prinsip penataan dapil.
Nah, dari 3 itu nanti saudara harus pilih mana yang Anda pilih dari 3 skema yang Anda buat itu. Saya milih skema pertama, Pak. Saya milih skema 2. Nah, nanti harus begitu. Jelaskan mengapa Anda memilih skema itu. Nah, gitu kan. Nah, untuk simulasi ini, skema satunya adalah Dapil 1 itu terdiri dari 3 kecamatan, Tulungagung, Kedungwaru, Ngantru. Dapil 2 terdiri dari Boyolangu, Sumbergempol, Ngunut. 3 kecamatan. Dapil 3 terdiri dari Rejotangan, Pucang Laban, Tanggung Gunung, Kalidawir. 4 kecamatan. Dapil 4 terdiri dari Bandung, Besuki, Pakel, Campur Darat. 4 kecamatan. Dapil 5 terdiri dari Kauman, Gondang, Karangrejo, Pagerwojo, Sendang. Ya. Ini skema 1, 5 dapil. Dengan rincian kecamatan seperti ini. Nah, ini saudara contoh rumus penghitungannya ya. Dapil 1 ya kan. Tulungagung, Kedungwaru, Ngantru. Nah, ini jumlah penduduknya kan keseluruhan ini kan 217. Nah, jumlah alokasi kursi kecamatannya 347. Ini 7, 9 ya. Nah, 9. Nah, ini 9 ini ketemunya itu, 9 ini ketemunya itu adalah bisa dengan 2 cara. Pada tahap 1 ini bisa dengan 2 cara. Ya. 3, 4, 2 ini langsung ditambahkan di 9 sini, ya kan? Setelah itu nanti cari sisanya di sini. Sisanya ini masih satu harga kursi enggak? Kalau sisanya ini masih satu harga kursi, otomatis langsung dapat. Ya, nanti dicari lagi sisanya, itu berarti 3. Nah, itu bisa pakai kalau mau runtut itu pakai itu. Ya, nah saya ini yang milih yang itu saya hilangkan karena slide-nya terlalu panjang ya. Ininya ya, tabelnya terlalu panjang, ini nggak muat di slide. Saya pakai langsung yang begini. Supaya Boyolangu ini ya, supaya Anda nanti nggak bingung. Ini 10 ketemunya angka dari mana Pak ya? Ini 3 kan 9. Nah, maksudnya begini. Ini DAK 1 dapil ini Boyolangu, Sumbergempol, Ngunut ini kan 23034. Nah, ya kan? Langsung dibagi BPBD-nya. 21971. Tadi yang pakai rumus yang kedua, estimasi alokasi kursi berdapil tadi. Nah, ini ketemu 10. Nah, ketemu 10. Nah, ini sama sebenarnya dengan langkah seperti ini. Misalkan tidak dibagi langsung ya, DAK 2 ini dengan BPBD ini. Caranya bagaimana? Nah, sampai ke sini ya, alokasi kursi per kecamatan 333, ini ketemu 9, dapil 2 masih ketemu 9 kan? Nah, baru jumlah DAK 2 ini dikurangi BPBD kali 9. Nah, nanti ketemu berapa? Nah, untuk khusus dapil 2 ini sisanya itu masih ada pasti ya, masih ada satu kursi, sehingga otomatis dapatlah 10. Nah, itu kan. Nanti tinggal tahap berikutnya itu di ranking. Begitu, karena kan masih ada satu kursi. Tapi karena kalau pakai slide tabel seperti ini terlalu panjang, slide-nya ini nggak cukup. Nah, maka langsung saya potong di sini ya. Supaya Anda nggak paham, nggak bingung di sini. Ini kok ketemu 10, Pak? Nah, 10 ini dari ini loh. Jumlah DAK 21 dapil ini Boyolangu, Sumbergempol, Ngunut dibagi BPBD. Coba nanti Anda bagi. Lah ketemu 10 ini, ya kan? Dan seterusnya seperti ini. Nah, setelah itu dijumlah baru 47 kan? Padahal kursinya 50, masih sisa 3. Nah, 3 ini ya dicari sisa penduduknya berapa, kemudian di ranking. Nah, ranking nomor 1 kan ini kan? Dapil 2, maka dapat tambahan 1 lagi. Ini kan sudah nggak memenuhi satu kursi ini, sisa penduduknya. Kalau memenuhi satu kursi otomatis dapat 1 lagi. Tapi ini kan sisanya sudah tidak memenuhi satu kursi semua. 16, 1000, 9, 19. Ya, ini kan nggak memenuhi ya. Kan jumlah kursinya kan 21.000. Nah, ini di ranking. Nah, ini dapat, dapil 1 dapat 1, dapil 2 dapat 1, 3, 0, 4, 0, dapil 5 dapat 1.
Nah, akhirnya ketemu. Nah, harga kursinya sekian. Ingat ya, ini sistem pemilu proporsional, harga kursinya harus mendekati. Nah, cara untuk mengetahui selisih harga kursi, Anda kurangkan antara harga kursi tertinggi dengan terendah. Itu ketemu berapa? Nah, harga kursi yang saling berdekatan itu dapil yang ideal. Ya, harga kursinya yang tipis bedanya. Itu paling ideal. Dengan rumus yang sama, saya membuat skema 2 dan skema 3. Silakan diperhatikan dan tidak perlu saya jelaskan lagi. Nah, nanti silakan dilihat di situ disparitas harga kursinya, ya. Disparitas harga kursi. Mana yang terendah? Nah, yang terendah ini yang harus dipilih. Mengapa? Karena ini sistem pemilunya proporsional. Ingat, prinsip penataan dapil itu harga satu kursi, satu dengan satu kursi yang lainnya antar dapil ini usahakan berdekatan. Kalau sama persis tidak mungkin dalam praktek. Ada itu nggak mungkin. Tapi usahakan yang saling berdekatan. Nah, dapil yang ideal adalah harga kursi itu antar dapil itu saling berdekatan lah. Ya, selisihnya tipis. Terakhir, saya ingin menjelaskan ulang tentang penugasan supaya saudara tidak bingung. Di awal tadi sudah saya jelaskan. Tapi ini perlu saya ulang sekali lagi supaya saudara tidak bingung. Tugas saudara adalah mensimulasikan penyusunan dapil ini. Saudara cari kabupaten kota, terserah. Ya, yang terpenting adalah jangan ada dua mahasiswa mengerjakan kabupaten atau kota yang sama. Nah, sehingga tugas ketua kelas adalah melis. A ini mengerjakan kabupaten apa, B mengerjakan kabupaten apa. Kalau double segera cari kabupaten kota yang lain. Ya, tugas ini bersifat individual. Nah, Anda simulasikan pakai 3 skema. Ya, seperti yang tadi saya contohkan. Nah, dari 3 skema ini, saudara pilih. Menurut saudara, mana yang cocok untuk digunakan? Tentu kecocokan itu harus memperhatikan prinsip-prinsip penataan dapil. Nah, ketika Anda memilih ini Pak, yang saya pilih dapilnya, menurut saya ideal. Nah, Anda harus bisa menguraikan, menjelaskan mengapa saudara memilih itu. Misal, saudara beralasan satu, ini dari sisi integralitas sudah nggak ada masalah Pak. Dari sisi prinsip kohesivitas nggak ada masalah. Dari sisi proporsionalitas, alokasi kursi antar dapil berdekatan Pak, 10, 11, 10, 11, oke. Nah, kemudian dari sisi harga kursi disparitasnya nggak terlalu jauh Pak. Oke, silakan dikemukakan alasan-alasannya ya sedemikian rupa. Ingat, tugas ini dikumpulkan H-2 sebelum kuliah pertemuan berikutnya. Sebab saya harus melihat hasil kerjaan Anda ya. Pada pertemuan berikutnya saya akan uraikan, saya akan jelaskan apakah tugas saudara sudah benar atau ada yang salah. Kalau yang salah, sisi mana yang salah dan silakan diperbaiki serta dikumpulkan ulang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kelima ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.